Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun kita lakukan secara daring dengan model asinkronus, jadi anak-anak sekalian dapat mengakses pembelajaran ini di mana saja. Silahkan anak-anak sekalian buka buku pelajarannya di eh, halaman 20, halaman 15, pembelajaran 3. Baik, sudah anak-anak sekalian, bahwasanya sejak hari Senin sampai Sabtu kita akan belajar melalui media YouTube yang materinya kita akan share melalui WA. Untuk absennya, anak-anak sekalian melalui kolom komentar yang tersedia di di YouTube. Di YouTube nanti anak-anak sekalian di kolom komentar itu silakan anak-anak isi daftar hadirnya. Baik, silakan dibuka pembelajaran 3. Ayo membaca. Baik, kita baca ya dengan suara keras. Anak-anak sekalian juga akan silakan dibaca dengan judul Rumah Betang untuk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Ulu Palin ini terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, di Provinsi Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5 sampai 6 meter. Kemudian dan memiliki 53 bilik rumah. Oh, banyak ya. Jadi bilik rumah banyak kamarnya ini, 53 kamar. Kemudian, menurut data tahun 2007, rumah Betang Ulu Palin ini dihuni lebih dari 500 jiwa. Jadi satu rumah, bayangkan isinya 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini dibangun, namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Balo Apapalin pada tahun 1800-an. Ini digarisbawahi. Ini hal-hal yang penting silakan digarisbawahi anak-anak sekalian. Kemudian rumah betang ini diperbaiki tahun 1940 karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Jadi unik ya, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung pulang rumah, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Jadi ini di Kalimantan adalah merupakan tempat pulangnya orang-orang Dayak. Bagi mereka, rumah betang ini juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Pada tahun ini ya, pada Sabtu 13 September 2014, rumah betang eh, Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang ini. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lanjutkan, lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Baik, ceritakanlah secara singkat tentang rumah betang Ulu Palin. Baik, tuliskan di halaman 17. Apa saja yang unik, ya, apa saja yang unik di rumah itu yang tidak sama dengan rumah-rumah biasanya. Kemudian peristiwa apa yang terjadi di sana? Misalkan ya ada satu, ketuliskan 5 peristiwa. Misalkan di rumah betang Ulu Palin ini merupakan rumah besar yang terdiri dari 500 jiwa dan 130. Silakan diisi.
ya, sesuai dengan eh, pemikiran masing-masing. Selanjutnya, kita baca lagi halaman 100, kok 100, halaman 18. Ayo membaca keragaman budaya. Baik, masih ingat keragaman itu apa? Keragaman itu eh, terdiri dari beberapa macam. Jadi banyaknya keragaman itu budaya bangsa di wilayah Indonesia. Jadi sebagaimana telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan budaya. Jadi kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu berbentuk bahasa daerah ya. Sebagaimana kita ketahui ada di antara kita yang berbahasa Jawa, berbahasa Madura, itu adalah bagian dari bahasa daerah. Rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, dan seterusnya. Yang pertama, buah bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat, ya, menggunakan bahasa daerah setempat. Bentar. Baik, kita lanjut. Baik. Yang pertama, budaya di Indonesia salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah, setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda dari daerah yang lain. Misalkan kita ada di Jember, saudara kita ada di Jawa Tengah, saudara kita ada di Madura, maka bahasanya sudah berbeda. Sebagaimana contoh, bahasa Indonesia, saya, maka dalam bahasa Jawanya adalah aku atau kulo. Di bahasa Sundanya adalah abdi, bahasa Bataknya adalah ahu, bahasa Papuanya adalah sa. Bahasa Indonesianya rumah. Ah, keragaman bahasanya adalah jika bahasa Jawa rumah itu oma, bahasa Sunda ima, bahasa Batak bagas. Jadi kalau ada anak namanya Bagas itu artinya rumah. Bahasa Papua rumah itu bagian dari apa namanya keragaman bahasa. Kemudian kita lanjutkan rumah adat. Jadi setiap daerah memiliki rumah adat yang menjadi ciri khas adat dan suku masing bangsa di Indonesia. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah adat sebagai tempat tinggalnya yang berbeda. Ini nama-nama contohnya, nama contoh macam-macamnya ya. Ada Rumo Aceh dan seterusnya. Silahkan dibaca secara mandiri. Kita lanjutkan. Ada pakaian adat juga, pakaian adat. Kemudian ada kesenian daerah. Sekarang tugasnya, tugasnya adalah baik. Tugasnya, silahkan tugas ya. Tugas. Catat di buku masing-masing, ya. Catat di buku masing-masing. Jadi catatlah di buku tema masing-masing, ya. Buatlah tabel seperti ini. Buatlah tabel. Tabel itu kotak ya. Buatlah tabel seperti ini. Oke. Provinsi. Kemudian rumah adat, pakaian adat. Baik, apalagi?
Kesenian. Baik, strike. Baik, kesenian. Kesenian. Ini tulis di bukunya ya, kerjakan. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Daerah. Baik, buat kayak gini. Kemudian temukan dari bacaan itu sekarang daerah Jawa Timur ya, daerah Jawa Timur. Kemudian Jawa Barat. Kamu cari rumah adatnya apa, pakaian adatnya apa, keseniannya apa. Kita cari 5 ya. Ada Kalimantan Barat. Kemudian ada juga Sumatera. Su Sumatera Barat. Terakhir adalah Nusa Tenggara Barat. Oke. Silakan dilengkapi, buatlah catatlah di buku tulis kalian masing-masing ya dengan format seperti ini, buat gambar seperti ini. Oke, yang diisi apa? Yang diisi adalah rumah adatnya apa? Tuliskan di sini dan seterusnya. Nanti dikumpulkan saat tatap muka ya. Atau di foto di grup WA dikirimkan ya. Baik, sudah ini pekerjaan kalian hari ini. Setelah itu lanjutkan dengan membaca di halaman 24 dengan judul jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Jadi anak-anak sekalian, ada beberapa usaha masyarakat di mana kegiatan dan usaha itu dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satunya adalah mengolah sumber daya alam. Nanti kita akan ya. Sekarang catat di buku tulisnya yang tadi ya tentang ini. Kemudian setelah mencatat itu kita mencatat berikutnya. Membuat peta konsep. Membuat peta konsep dengan judul, bentar ya. Ya, dengan judul jenis usaha. Jenis usaha agraris. Tulis jenis jenis usaha agraris. Oke. Jenis usaha agraris itu ada beberapa bidang. Agraris itu secara umum adalah pertanian. Ditulis agraris secara umum adalah pertanian. Ya, tapi tidak hanya pertanian saja. Agraris itu yang pertama persawahan, ya. Kemudian perkebunan. Jadi kalau ada orang kemudian ini usaha jenis usahanya agraris, maka ini berarti salah satunya ini perhutanan. Salah satunya juga peternakan. Jadi peternakan itu masuk pada jenis usaha agraris. Perikanan. Silakan ini dicatat di buku tulisnya masing-masing. Ya, oke. Kemudian dibaca itu ya. Lah, kemudian anak-anak lengkapi halaman berapa ini? 26. Lakukan bersama kelompok. Kita tidak usah berkelompok secara mandiri saja. Jenis usaha apa yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan sumber daya alam. Contoh misalkan ada usaha
jual sayur, jual sayur. Sumber daya yang alam yang digunakan apa? Hmm, Apa yang digunakan? Lihat juga. Silakan diskusi bersama orang tua kalian. Baik, terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini jangan lupa dicatat, ya, dicatat. Kemudian ini dikerjakan. Jadi tugasnya seperti ini. Kemudian silakan di hasil catatannya dikirim ke grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.